Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Dikatakan di sini Binance conducts 11 launch burn 2.65 billion token destroy. Jadi teman-teman, berita hari ini yaitu Binance melakukan pembakaran launch ke 11.265 miliar token dan semua token itu dihancurkan. Jadi atau dibakar teman-teman. Jadi mekanisme pembakaran Terra Classic secara otomatis membakar token setiap kali transaksi terjadi di jaringan. Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, telah membakar 2,6 miliar token Terra Classic atau Lunsi ya teman-teman, dalam putaran pembakaran ke-11. Total token Lunsi yang dibakar oleh Binance sekarang melebihi 35,5 miliar dengan pembakaran komunitas melebihi 68 miliar. Pedagang bereaksi positif terhadap pembakaran ini dengan Lunch melihat kenaikan harganya sebanyak 3%. Berdasarkan transaksi yang dilakukan pada 1 Juli, Binance mentransfer 2,65 miliar token Lunch ke alamat pembakaran, mengurangi pasokan yang beredar. Transaksi tersebut juga melibatkan biaya transaksi sebesar 13,25 juta Lunch. Mekanisme pembakaran Terra Classic secara otomatis membakar token setiap kali transaksi terjadi ya teman-teman di jaringan. Jumlah token yang dibakar relatif terhadap jumlah yang beredar. Ini memastikan bahwa total pasukan token terus menurun secara hipotesis, meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu. Seperti yang dilansir dari CoinGame, Binance melakukan pembakaran 1,04 miliar token Lunch pada bulan Juni. Meskipun Binance mengurangi kontribusinya dari biaya perdagangan spot dan margin Lunch dari 100% menjadi 5%, komunitas mengungkapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pertukaran kripto dan CEO-nya Changpeng Zhao atau CZ ya teman-teman. Dan selama 2 bulan terakhir ini, tingkat pembakaran Lunch telah meningkat lagi berkat inisiatif dari proyek-proyek seperti DF Lunch, Terra Casino, dan Cremation Coin yang membakar jutaan token Lunch setiap minggu, dan hasilnya komunitas berhasil membakar 68 miliar token Lunch. Dan setelah berhasil menyelesaikan pemutakhiran terbesarnya di bulan Mei yang bertujuan untuk menyelaraskan rantai dengan Terra 2.0 dan rantai kosmos lainnya, fokus dari komunitas saat ini adalah mengurangi pasokan token Lunch dan Terra Classic USD atau USDC. Selain itu, satuan tugas gabungan L1 dan tim Quan akan berkolaborasi dengan inisiatif Repack USDC. Pada bulan Juni, Lunch berjuang untuk melampaui angka 0,0001 dan turun di bawah level dukungan dari 0,000090. Meskipun Binance terbakar, harga Lunch tetap di bawah tekanan, menunjukkan pergerakan turun yang berkelanjutan. Menurut CoinMarketCap, harga Lunch telah melonjak 3% dalam 24 jam terakhir ya, diperdagangkan pada 0,00087 pada saat berita ini dibuat. Next teman-teman, berita selanjutnya masih dari Cointelegraph teman-teman, yaitu Vitalik Buterin ya teman-teman. Ini tentang foundernya dari Ethereum. Vitalik Buterin declares he is not staking all of his ETH, merely a small portion. Jadi Vitalik Buterin ini menyatakan bahwasanya dia tidak mempertaruhkan atau menstaking semua ETH-nya, akan tetapi hanya sebagian kecilnya saja. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, menjelaskan alasan terbesar adalah karena harus menggunakan multisig, yaitu sesuatu yang masih cukup sulit untuk disiapkan. Dan teman-teman, salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin menyatakan bahwasanya dia tidak mempertaruhkan atau menstaking semua Ethernya atau ETH ya Ethereum ya, karena dompet multisignature rumit dalam banyak cara. Oke, pada episode 29 Juni dari podcast Bankless ya, Buterin mengungkapkan alasan terbesar mengapa dia hanya mempertaruhkan atau menstaking sebagian kecil dari ETH-nya. Dia menjelaskan bahwasanya karena jika Anda menstaking ETH Anda, kunci yang mengaksesnya harus bersifat publik pada subsistem yang sedang online. Untuk keamanan itu harus menjadi multisig. Multisig untuk mempertahankan masih cukup sulit untuk diatur. Itu menjadi rumit dalam banyak cara. Dan Charles Hoskinson ya teman-teman, co-founder Ethereum dan juga memang pendiri dari Cardano, turun ke Twitter ya. Dia posting di Twitter pada 30 Juni menyatakan bahwasanya dia kehilangan kata-kata setelah mendengar bahwasanya Buterin hanya mempertaruhkan sebagian kecil dari Ethereum-nya. Hoskinson menambahkan bahwa semua dari Cardano-nya ada itu dia pertaruhkan atau dia staking. Buterin juga membahas protokol Agent Layer ya, Agent Layer yang memungkinkan validator dan pemegang saham Ethereum untuk menstaking kembali aset mereka ke jaringan baru lainnya. Meskipun masih dalam fase testnet dan diperkirakan tidak akan diluncurkan hingga kuartal ketiga tahun 2023, Buterin menyatakan bahwasanya tantangan utamanya adalah menciptakan risiko sentralisasi yang menyatakan bahwasanya staker yang dapat dipercaya akan lebih dihargai oleh sistem daripada staker yang tidak dapat dipercaya, membuat taruhan atau staking yang dapat dipercaya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk benar-benar disingkirkan. Ada juga dari Sirenam Kanan yaitu pendiri Agent Layer menyatakan bahwasanya ada risiko kompleks dengan restaking dan penting untuk mengambil pendekatan terbatas dalam membangun restaking atau menstaking ulang. Kendalanya adalah apa yang benar-benar baik untuk ekosistem dan juga memiliki kendala untuk membangun inovasi baru yang dapat dikeluarkan berdasarkan konsep ini, ujarnya.
Hal ini terjadi setelah Buterin menyatakan bahwa pada blok 9 Juni bahwasanya blockchain Ethereum langsung gagal tanpa infrastruktur persekaan yang memadai untuk membuat transaksi menjadi murah. Dia juga mencatat titik kegagalan lain terkait dengan dompet smart contract. Dia menjelaskan bahwasanya perpindahan ke dompet kontrak pintar telah menghasilkan tantangan tertentu yang timbul karena kompleksitas yang terkait dengan pengalaman pengguna saat pengguna mengendalikan beberapa alamat sekaligus. Oke teman-teman, itulah dia sekrebat info ya, 2 berita dari Cointelegraph hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV. Ingat teman-teman bahwasanya konten ini hanyalah konten berita dan hiburan semata, bukan saran investasi jual beli. Tetap di WIOR ya teman-teman, do your own research, lakukan riset mandiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya nanti. Dan terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.